Oke, selamat siang, selamat Bakudapa, sahabat-sahabat Kristus yang saya cintai. Hari ini kembali kita dalam acara ngobrol bareng imam bersama Komisi Sosial Stasi Salib Suci Paroki Raja Damai. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tetap masih dalam tema yang kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, yaitu tentang katekese Prapaskah. Pada episode yang lalu kita berbicara tentang menjelang Prapaskah. Hari ini karena kita sudah masuk dalam Minggu Prapaskah, kita akan berbicara tentang Prapaskah. Bersama kita telah hadir Pastor Stanley Pondaa yang akan membahas masalah Prapaskah. Selamat siang, Pastor. Ya, selamat siang Bapak Hani dan selamat siang umat sekalian yang mengikuti acara ini. Begini, Pastor, untuk masalah Prapaskah, yang pertama kita coba tarik mundur dulu ini Prapaskah ini dia. Kemarin memang orang coba cerita tentang Prapaskah, tapi ini kita ada satu pertanyaan sedikit menggelitik setelah selesai dari episode itu dia. Sebenarnya, Pastor, istilah Prapaskah itu dia dapatnya dari mana? Ini Prapaskah ini dia. Kan kita tahu kalau Natal kan sebelum Natal Advent. Kenapa kalau Paskah ini sebelum Paskah dia namanya Prapaskah, bukan ada satu istilah tertentu? Dan kalau di luar itu Prapaskah apa deh namanya? Kira-kira begitu, Pastor. Ya, terima kasih Bapak Hani. Jadi secara umum Prapaskah itu kan berarti satu waktu bagi umat untuk mempersiapkan Paskah. Dari katanya saja Prapaskah. Pra itu kan berarti sebelum Paskah. Nah, memang tujuan masa Prapaskah itu tidak hanya sekedar satu masa bagi umat untuk mempersiapkan peristiwa kebangkitan, tetapi secara lebih umum sebenarnya tujuan dari masa Prapaskah atau masa Prapaskah itu sendiri adalah pertama masa persiapan bagi para calon baptis atau bagi para katekumen yang biasanya dalam tradisi gereja dibaptis pada malam Paskah. Dan masa Prapaskah ini, jadi 40 hari masa Prapaskah adalah masa atau fase terakhir bagi para katekumen atau calon baptis yang nanti akan dibaptis pada malam Paskah. Tapi praktek ini dalam gereja sekarang itu hampir tidak lazim lagi. Apalagi sekarang pembaptisan itu kan lebih banyak dibuat untuk anak-anak ya. Kita di Uskupan Manado hampir tidak pernah kita mengalami mungkin 1-2 kasus di mana pembaptisan itu dibuat pada malam Paskah. Nah, tujuan yang kedua, dan ini yang memang menjadi tujuan yang relevan untuk kita, masa Prapaskah adalah masa persiapan bagi umat untuk menyambut Paskah. Dan bagaimana umat itu menyiapkan? Nah, caranya adalah dengan pertobatan, ya, dengan lebih banyak mendengarkan sabda Tuhan, lebih banyak berdoa, dengan berpuasa, berpantang, dan yang terakhir itu amal atau karya cinta kasih. Nah, itulah sebenarnya ya katakanlah hakikat atau makna dari Prapaskah. Tadi kalau disinggung istilah, apakah ada istilah lain ya? Kalau Natal itu kan kita tidak menyebut pranatal. Iya, betul. Kita menyebut Advent. Kita tidak punya istilah lain dalam bahasa Indonesia untuk menyebut Prapaskah selain ada istilah lain yang sering kita pakai, itu masa puasa. Ya? Masa puasa. Dalam bahasa Latin memang dipakai di istilah quadragesima, ya, quadragesima atau sebenarnya 40 hari masa persiapan Paskah. Quadragesima, quadragesima itu quadragesima itu sebenarnya dari kata quadraginta itu sebenarnya 40 ya. Jadi menunjuk pada angka 40. Jadi 40 hari kita mempersiapkan ya sebagai satu masa khusus untuk menyambut perayaan kebangkitan Tuhan atau perayaan Paskah ya. Itu sebenarnya ya. Jadi kita tidak punya nama lain selain ya kita menyebut Prapaskah atau masa puasa.
masa puasa ya atau prapaskah. Oke, terima kasih Pastor. Jadi sekarang kita sudah memahami bahwa dalam masa prapaskah ini dia ada dua ciri khas. Yang pertama yaitu tentang penyiapan katekumen untuk menghadapi pembaptisan, untuk mengikuti pembaptisan di malam Paskah. Lalu yang kedua yaitu tentang tobat kan, Pastor? Lebih banyak ke arah tobat ya, itu dia kan? Yang pertama katekumen, yang kedua adalah untuk umat beriman. Untuk kita semua. Untuk umat beriman. Oke, Pastor. Yang berikut yang akan saya bertanya, Pastor, tentang bagaimana caranya umat itu dia mengisi masa prapaskah ini. Jadi kan tidak biasa lagi sekarang atau tidak lazim lagi orang untuk mempersiapkan diri untuk pembaptisan karena pembaptisan untuk anak-anak. Nah, sekarang yang lebih ke arah yang itu dia ada mempersiapkan iman kita menghadapi masa Paskah kan. Nah, jadi kira-kira apa sikap umat yang paling itu dia, bagaimana cara yang paling itu dia umat untuk menghadapi masa prapaskah ini dia? Ya, pertanyaan yang bagus tadi memang sudah sempat disinggung. Jadi pertanyaannya adalah apa yang mesti kita buat selama masa prapaskah? Bagaimana umat mengisi masa prapaskah ini? Ya, tadi sudah disinggung ada dalam dokumen-dokumen tentang persiapan Paskah disinggung ada hal penting. Pertama, umat semakin rajin untuk mendengarkan sabda Tuhan ya. Nah, tentu di masa Covid ini lalu kegiatan pendalaman kitab suci itu kadang-kadang menjadi kurang ya. Kita ingat sebelum Covid ini ada begitu banyak kelompok kategorial atau umat di stasi wilayah rohani yang biasanya mengisi masa prapaskah dengan apa yang disebut dengan pendalaman kitab suci. Pendalaman ya. kitab suci. Nah, itu tentu persiapan kita mendengarkan kitab suci atau semakin rajin mendengarkan sabda Tuhan secara umum, secara bersama, tetapi juga secara pribadi atau keluarga-keluarga di rumah. Masa prapaskah adalah masa secara khusus di mana kita lebih dekat dengan sabda Tuhan ya. Jadi membaca firman Tuhan di rumah, merenungkan sabda Tuhan secara sederhana di dua. Yang kedua adalah masa prapaskah umat diajak untuk semakin rajin untuk berdoa ya. Jadi prapaskah itu memang satu perjalanan rohani. Kita biasa menyebut sebuah retret agung. Jadi sebuah masa di mana kita semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan ya. Cara untuk mendekatkan dengan diri kita dengan Tuhan yang paling klasik adalah berdoa. Sehingga masa prapaskah adalah masa di mana umat diajak untuk lebih banyak berdoa. Lalu yang berikut juga yang tentu sangat lazim, kita ingat bacaan hari Minggu-minggu yang lalu, Yesus berbicara tentang 3 kesalehan. Itulah puasa ya, berdoa dan melakukan karya amal. Ya. Melakukan karya amal atau cinta kasih. Dan ini juga menjadi sikap atau perbuatan-perbuatan baik yang perlu kita isi selama masa prapaskah ini ya. Sehingga masa prapaskah ini selalu kita hubungkan dengan masa puasa. Puasa 40 hari. Ini satu kesempatan khusus bagi kita untuk bukan saja puasa, bukan saja sekedar untuk supaya kita sehat secara fisik atau orang diet mengurangi kalori ya, tetapi puasa adalah sebuah latihan rohani ya. Latihan rohani untuk semakin mendekatkan kita dengan Tuhan. Puasa itu menjadi ungkapan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan ya. Puasa mengungkapkan bahwa ini keterbatasan kita ya. Lalu yang kedua adalah tadi disinggung tentang karya amal. Nah, ini sangat penting. Jadi puasa itu bukan selama masa prapaskah kita tidak hanya bicara tentang doa atau mendengarkan kitab suci, tetapi yang sangat penting dan itu yang juga sudah disinggung di dalam bacaan minggu yang lalu, itulah bagaimana kita menjalankan karya cinta kasih. Di Indonesia atau di keuskupan ini kita bicara tentang aksi puasa pembangunan ya. Jadi masa prapaskah juga adalah sebuah maksa kita bukan hanya sibuk dengan diri kita sendiri, bukan hanya bicara tentang diri kita sendiri, tetapi kita keluar dari diri kita sendiri. Kita pakai istilah solidaritas, berbelas kasih dengan orang-orang yang susah di sekitar kita. Dan itulah bentuk dari aksi puasa pembangunan. Ya, secara tradisional biasanya kita mengumpulkan ada derma APP ya. Derma itu dipakai untuk apa? Derma itu dipakai untuk karya-karya sosial
atau karya-karya amal cinta kasih, dan ini memang sebuah ungkapan rohani kita yang bisa kita buat selama masa prapaskah. Dan yang penting juga yang tidak bisa dilupakan, dan ini sudah sangat melekat dengan diri kita, dengan umat selama masa prapaskah, adalah tobat. Ya. Tobat, Kita ya. selalu menghubungkan masa prapaskah dengan masa tobat. Ya. Kita tidak tahu bagaimana di paroki-paroki atau di stasi kita ibadat-ibadat tobat itu diatur. Ya. Tentu kita masih merindukan suasana sebelum COVID, di mana di wilayah-wilayah rohani imam mengunjungi dan umat berkumpul untuk melakukan ibadat tobat secara bersama, tapi juga pengakuan dan absolusi pribadi. Sebelum Natal pada masa Advent, karena situasi upacara tobat itu dilakukan secara artinya luar dari biasa, tidak dibuat dalam bentuk upacara tobat dan pengakuan dosa pribadi, tapi dibuat sebagai sebuah upacara tobat bersama dan umat mendapatkan absolusi secara bersama. Secara ya. bersama. Nah, tentu sekarang ada kerinduan bagaimana di masa prapaskah ini benar-benar upacara tobat itu sesuatu yang kita buat secara pribadi, pengakuan dosa pribadi, dan kita mendapatkan absolusi secara pribadi. Nah, kita tidak tahu, belum tahu, tergantung tentu kebijakan dari paroki masing-masing bagaimana ibadah tobat atau upacara penerimaan sakramen rekonsiliasi itu dibuat di paroki-paroki atau stasi. Tapi ini satu pertobatan, sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari masa prapaskah ini. Ya. Oke. Pasca selalu adalah masa untuk bertobat. Karena dengan pertobatan itulah kita menyambut perayaan Paskah nanti. Ya. Tadi Paskah kebangkitan ya. Kita dengar di dalam bacaan Injil seruan Yesus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan ini juga seruan bagi kita untuk mengisi masa prapaskah. Oke, Pastor. Ada satu, Pastor. Ada jalan salib, kan? Ya, jalan salib. Di prapaskah itu dia. Jalan salib itu perlambangan apa itu, Pastor? Nah, jadi ini sudah soal lain lagi. Ini berkaitan dengan perayaan ibadat, ya. Jadi ibadat ada hal-hal khusus tentunya yang mungkin kalau bisa disampaikan sebentar. Salah satunya yang sangat-sangat dekat dengan hati umat adalah devosi jalan salib yang tidak boleh dilupakan di masa prapaskah ini, ya. Karena prapaskah juga pada akhirnya menjadi saat kita pelan-pelan berjalan dengan bermenung tentang kebangkitan itu kan didahului dengan penderitaan, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dan dalam rangka itu, selama masa prapaskah ini kita pelan-pelan berjalan di dalam sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan devosi jalan salib yang biasanya kita buat pada hari Minggu itu sebagai pada hari Jumat. Pada hari Jumat adalah ungkapan bagaimana kita juga turut ambil bagian di dalam perjalanan salib Yesus. Iya. Kita ingat bacaan sekali lagi, bacaan Minggu yang lalu. Bukan minggu yang lalu, tapi beberapa hari yang lalu Yesus mengatakan, kalau kamu mengikuti aku, kalau barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus, kita pertama-tama menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Yeah. Dan jalan salib yang secara ritual kita buat itu juga menjadi ungkapan bahwa kita juga mau memikul salib kita setiap hari. Sehingga memang semangat dari spiritualitas dari jalan salib diharapkan bukan cuma sekedar pada hari Jumat itu. Yeah. Hari Jumat itu adalah ritual, tetapi semangat untuk memikul salib itu harus dibuat setiap hari. Setiap hari. Karena Yesus bilang, pikulah salib setiap hari. Bukan hanya pada hari Jumat, ya. Tetapi secara ritual, secara bersama-sama, supaya memang ungkapan memikul salib itu bukan cuma sendiri, tetapi kita lakukan sebagai satu umat beriman. Maka biasanya ada devosi khusus jalan salib yang memang sangat bagus untuk kita isi selama masa prapaskah, ya. Oke, makasih Pastor. Jadi prinsipnya ciri khas, ya, kalau boleh saya katakan ciri khas di dalam masa prapaskah yaitu ada tobat, ada amal, ada perjalanan mengikuti sengsara Kristus dalam bentuk devosi jalan salib. Nah, itu dia. Dan juga kan ada istilah satu di dalam itu yang puasa itu dia apa? Mati raga. Iya, mati raga. Istilahnya mati raga berarti jadi kita menghilangkan. Iya. Jadi, atau bagaimana, Pastor? Raga itu kan berarti tubuh kita. Iya, tubuh kita. Jadi mati raga itu istilah sebenarnya mematikan keinginan-keinginan yang
bertujuan untuk memuaskan raga kita atau jiwa kita, ya. Misalnya kalau kita terbiasa dalam satu hari 2 bungkus rokok, itu kan demi untuk raga, toh. Iya, Kita iya. bermati raga berarti bagaimana kita mematikan ini keinginan ini, ya. Ini tentu sangat tidak mudah, ya, untuk orang-orang seperti kita. Kalau terbiasa minum kopi itu kan menyenangkan, Ya. kita punya raga, ya. Saya punya raga. Mati raga itu berarti bagaimana saya mematikan keinginan itu untuk tidak mengkonsumsi atau menikmati sesuatu yang membawa kenikmatan atau kebahagiaan untuk hidup saya. Itu mati raga. Dan mati raga itu sebenarnya bukan sebuah penyiksaan tentang diri kita. Itu beda dengan menyiksa diri kita sendiri. Itu bukan spiritualitas dari mati raga. Nah, mati raga itu sebenarnya mau mengatakan, ya, bahwa hidup kita itu sebenarnya milik Tuhan. Iya. Kita mempersembahkan raga kita untuk Tuhan, ya. Jadi tubuh itu bukan sesuatu yang kita nikmati, tetapi sesuatu yang seperti di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Jadi dengan bermati raga kita mau mengatakan ternyata raga atau tubuh saya bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi sebagai sebuah persembahan yang hidup kepada Tuhan. Oke, terima kasih Pastor. Ini banyak sekali yang kita dapat dari masa Prapaskah ini dia Nah, yang menjadi pertanyaan kita selama ini kan masa Prapaskah ini kan 40 hari, Pastor. 40 hari. Ini kan puasa juga, puasa Katolik ya, puasa Katolik itu dia 40 hari. 40 hari. Ini angka 40 ini dapat dari mana, Pastor? Kira-kira? Ya. 40 ini, angka 40 itu tadi malam atau kapan saya sempat melihat Facebook dari paroki, dan itu ada katekesi yang sangat bagus tentang angka 40. Facebook dari Stasi, ya. Dan di situ dijelaskan tentang makna dari angka 40 dan sangat bagus, ya. Di situ. Jadi angka 40 itu angka yang sangat penting di dalam kitab suci. Nah. Misalnya kita mulai dengan misalnya contoh, ya, orang Israel itu mengembara di padang gurun, ya, selama 40. Biarpun tidak disebut 40 hari tapi 40 tahun, ya. 40 tahun. Nah. Misalnya juga cerita tentang Elia, ya. Elia yang dalam perjalanan ke Gunung Horeb, ya. Dia kehabisan tenaga dan malaikat datang kepada dia dan memberikan roti. Dia bilang, makanlah roti ini karena engkau harus berjalan lagi menuju ke Gunung Horeb selama 40 hari. Ya. Lalu masih banyak lagi, ya, bisa dilihat di Facebook, ya. Tapi yang paling penting adalah ini cerita tentang Yesus. Tadi yang kita bacakan hari ini. Jadi Yesus, ya, sesudah pembaptisan dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam tentu di padang gurun. Nah, ini tentang 40 ini bukan cuma sekedar angka matematis, tapi ini sebuah simbol. Ya, angka dalam kitab suci, angka 40 adalah simbol dari sebuah masa pembaharuan, sebuah masa pertobatan, ya. Seperti cerita tentang orang-orang Niniwe, ya. Tuhan memberikan sabdanya kepada Yunus dan mengatakan, katakan kepada orang-orang Niniwe dalam 40 hari lagi aku akan membinasakan. Ya, kalau kamu tidak bertobat dalam 40 hari, maka aku akan membinasakan bangsamu. Ya. 40 hari itu masa pertobatan, ya, masa pembaharuan, ya, masa permenungan, masa pembaharuan, ya, untuk sesuatu yang baru. Seperti orang Israel, ya, selama 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. Ya. Dan 40 tahun dimengerti oleh orang Israel sebagai sebuah pembaharuan. Karena apa? Selama 40 tahun itu mereka terus-menerus tidak setia kepada Tuhan. Karena mereka tidak setia, Tuhan seperti menghukum mereka. Sebenarnya perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan itu bisa sebenarnya 2 minggu. Lalu mereka dihukum, satu generasi harus tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Dan ini menjadi sebuah masa pembaharuan, peralihan, pergantian generasi.
Nah, itu lalu kita bawa makna itu kita bawa selama 40 hari Hari. masa prapaskah. Itu masa prapaskah 40 berarti sebuah masa pembaharuan, sebuah masa Pertobatan. sebuah masa kita semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kalau dalam konteks bacaan hari ini 40 hari itu juga berarti sebuah masa percobaan, ya. Selama 40 hari tentu ada godaan-godaan. Mungkin kita sudah bertekad untuk tidak Akan rutin puasa. tapi selalu ada godaan, ya. Jadi 40 hari itu juga sebagai masa godaan, cobaan, dan cobaan itu kan selalu memurnikan kita, ya, menguji kita. Semakin kita diuji, Dicoba. semakin kita kuat, ya. Tapi dalam konteks bacaan hari ini juga ternyata 40 hari itu sebuah masa perjumpaan kita dengan malaikat-malaikat yang melayani kita. Jadi sebuah masa retret perjumpaan dengan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dan inilah angka 40 itu ya. bukan sekedar angka matematis, tetapi memiliki simbol rohani yang sangat-sangat mendalam bagi kita. Oke. Terima kasih Pastor. Jadi kita bisa tangkap itu dia. Pastor, berikut yang akan saya tanyakan, bagaimana tata cara liturgi kita di dalam masa prapaskah ini dia. Tata cara liturgi jadi seperti warna liturgi, lagu-lagu, apa semua itu dia yang akan kita isi di dalam masa prapaskah ini dia, Pastor, kira-kira. Oke. Selama masa prapaskah memang ada, saya tidak jelaskan setiap hari, tapi ada ya hari-hari yang khusus, hari-hari atau minggu-minggu khusus yang bentuk perayaannya juga ada sesuatu yang khusus. Kita mulai dengan Rabu Abu, ya jelas Rabu Abu itu sangat khusus. Di situ ada penerimaan abu, ya itu satu. Lalu yang khusus sebenarnya juga adalah minggu prapaskah pertama hari ini, ya. Minggu prapaskah pertama itu dikatakan itu permulaan masa terhormat 40 hari, sehingga khusus, ya. Khususnya di mana? Dan ini belum biasa sebenarnya di paroki-paroki adalah dikatakan untuk menandai khususnya hari ini, lagu pembukaan bisa atau boleh diganti sebenarnya dengan litani para kudus, tapi kita tidak biasa buat seperti itu. Bukan harus, tetapi untuk menandai bahwa minggu prapaskah pertama itu khusus, lagu pembukaan itu bisa diganti dengan litani para kudus, ya. Itu khusus, tapi bukan sebuah keharusan. Misalnya juga seandainya di paroki-paroki ada calon baptis yang memang dipersiapkan, seandainya dalam prakteknya itu tidak ada. Lalu minggu prapaskah pertama adalah masa di mana para calon baptis itu didaftar sebagai calon baptis. Tapi prakteknya tidak dibuat sampai sekarang. Nah, lalu kemudian yang khusus juga yang tadi kalau misalnya umat perhatikan, selama masa prapaskah berkat penutup itu bisa diganti dengan rumusan lain yang namanya doa untuk umat, tapi bukan doa umat, ya. Tadi kalau umat perhatikan, saya tidak menggunakan rumusan yang biasa dipakai, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga kita sekalian diberkati. Kita tidak langsung di situ tadi. Jadi ada doa yang saya ucapkan, itu namanya doa untuk umat yang lebih mengungkapkan pengalaman salib, ya. Lalu sesudah doa itu baru saya memberikan berkat, dan semoga Allah memberkati dan melindungi. Itu sebenarnya kekhususan selama masa prapaskah yang lebih banyak berkaitan dengan iman. Lalu yang khusus juga selama masa prapaskah itulah minggu prapaskah keempat, ya. Bagaimana rancangan liturgi minggu prapaskah keempat? Sebenarnya tidak banyak. Yang khusus adalah pertama warna liturgi, ya. Warna liturgi itu jadi bisa dipakai warna ungu muda atau ungu mawar, ya. Biasa dalam bahasa orang mereka sebut pink. Itu kekhususannya, ya. Lalu juga pada minggu prapaskah keempat altar itu bisa dihias dengan bunga. Dan ini tentu berkaitan dengan dekorasi selama masa prapaskah. Dianjurkan dekorasi itu sederhana, tidak dikasih, tidak ada bunga, ya, di seputar altar. Artinya bukan bunga-bunga yang berlebihan seperti biasanya. Mungkin 1-2 bunga, tetapi tidak berlebihan, lebih mengungkapkan kesederhanaan. Tapi pada minggu prapaskah keempat, namanya minggu Laetare, itu bisa ada bunga. Bisa ada bunga. Lalu yang khusus juga adalah minggu prapaskah kelima. Ya, minggu prapaskah kelima itu sudah disebut minggu sengsara. Ya. Minggu sengsara karena sudah dibacakan doa-doa, rumusan-rumusan doa sudah bicara tentang sengsara. Nah, makanya ada kebiasaan tradisional di gereja-gereja bahwa pada hari Sabtu sebelum hari Minggu prapaskah kelima, salib-salib dan gambar itu sudah diselubungi.
itu ada kebiasaan. Hari Sabtu sebelum Minggu Prapaskah ke-5. Oh. Sudah bisa diselubungi dengan entah warna ungu atau warna putih. merah. Oh, merah. Tidak ada warna putih, jadi warna merah. Jadi bisa dipilih saja entah warna ungu atau warna merah. Itu yang khas. Lalu kemudian sesudah itu tentunya minggu Palma ya, yang akan kita masuki sebagai minggu sengsara. Lalu kemudian hal-hal lain, ya tadi sudah disinggung tentang dekorasi, memang sangat dianjurkan selama masa Prapaskah ini dekorasi itu sangat sederhana ya. Ya kalau memang mau menaruh bunga di seputar altar, buatlah itu secara sederhana dan tidak berlebihan ya. Kecuali sekali lagi pada minggu Laetare, minggu Prapaskah ke-5. Lalu kemudian lagu-lagu ya. Lagu-lagu itu juga mesti dipilih lagu-lagu yang mengungkapkan masa Prapaskah seperti yang kita nyanyikan tadi di gereja ya. Jadi lebih prioritas lagu-lagu yang memang bertemakan masa Prapaskah. Kita sudah tahu selama masa Prapaskah ini Gloria itu tidak dinyanyikan dan Haleluya itu juga tidak dinyanyikan atau tidak diucapkan ya. Warna liturgi selama masa Prapaskah adalah ungu, melambangkan pertobatan. Lalu juga soal musik ya. Musik itu selama masa Prapaskah musik itu bisa tetap dijalankan. Oh, tetap bisa ya, ada musik ya. Tetapi musik itu berfungsi hanya untuk mengiringi nyanyian umat ya. Jadi bukan berarti tidak dimaksudkan musik tidak boleh. Nah, tetap musik itu selama masa Prapaskah atau iringan organ atau keyboard bisa dipakai, tetapi hanya berfungsi untuk mengiringi nyanyian umat. Artinya apa? Ada di gereja-gereja lain, yang gereja-gereja besar biasanya organ itu dipakai sebagai alat musik instrumental ya. Misalnya kalau tidak ada lagu lalu organ juga dimainkan sebagai alat musik instrumental. Selama masa Prapaskah itu tidak boleh ya. Tidak boleh dijalankan sebagai musik instrumental, hanya boleh untuk mengiringi nyanyian umatnya. Kira-kira itu hal-hal penting bagaimana liturgi itu yang lain-lain itu seperti perayaan hari Minggu biasa. Cuma ada beberapa hari yang memang khusus dipersiapkan secara khusus. Itu termasuk Pastor di dalam ibadah-ibadah wilayah. Di dalam ibadah wilayah juga terpengaruh dengan masa Prapaskah ini. Jadi maksudnya lagu-lagunya memang harus mengikuti. Jadi tentu di wilayah-wilayah juga kita mesti sesuaikan. Jadi lagu-lagu memang lebih prioritas lagu-lagu yang bertemakan Prapaskah. Prapaskah ya. Oke, begitu. Oke, terima kasih Pastor. Nah, ini mungkin karena waktu kita ini dia ada satu pertanyaan terakhir mungkin Pastor yang akan kita itu dia. Masa Prapaskah ini dia sebenarnya puncaknya ada di mana, Pastor? Puncak dari masa Prapaskah ini? Nah, itu tentu pertanyaan yang menarik yang kadang-kadang membingungkan ya. Iya. Itu juga membingungkan karena apa? Pertanyaannya bagaimana kita menghitung 40 hari ya. Disebut memang masa Prapaskah itu dimulai pada hari Rabu Abu. Masa Prapaskah itu masa tobat 40 hari ya. Jelas kalau kita hitung dari hari Rabu Abu itu berarti mesti puncaknya itu pada hari Sabtu sebelum perayaan malam Paskah ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi kalau hari Rabu Abu sampai hari Sabtu yang kita sebut Sabtu Suci, maka jumlahnya adalah 46. Tapi karena kita tidak terbiasa dalam tradisi Katolik kita hari Minggu itu bukan hari puasa, maka kita kurangi 46 itu kita kurangi 6 hari Minggu, maka jumlahnya adalah 40. Itu berarti itu puasa. Berarti kalau dengan perhitungan itu akhir dari masa Prapaskah itu berarti Sabtu Suci. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam buku-buku liturgi dikatakan juga Minggu Prapaskah pertama adalah permulaan masa tersuci 40 hari. Nah, jadi itu sudah perhitungan lain ya. Kalau perhitungan itu Minggu Prapaskah pertama adalah permulaan 40 hari itu kita hitung, maka puncaknya adalah hari Kamis sebelum perayaan Kamis Putih. Dan kalau kita hitung dari Minggu Prapaskah pertama sampai hari Kamis sebelum Kamis Putih juga dihitung hari-hari Minggu, maka jumlahnya adalah pas 40. Pas 40. Oh, sehingga begitu ya. Kalau kita bicara tentang Prapaskah,
itu berarti hari Minggu pun kita mesti sebut Prapaskah. Tetap masa Masa Prapaskah. Prapaskah. Itu berarti perhitungannya tidak boleh dihitung dari hari Rabu Abu, tapi mesti dari dihitung Minggu dari Prapaskah Minggu pertama. Prapaskah pertama, dan puncaknya adalah harus hari Kamis sebelum hari Kamis Putih. Dan kalau kita hitung semuanya jumlahnya 40 hari, termasuk hari-hari Minggu. Ya. Karena memang sesudah hari Kamis itu pada sore harinya atau malam harinya kita tidak lagi merayakan Prapaskah, tapi di situ kita sudah merayakan apa yang disebut dengan Tri Hari Suci. Nah, jadi ada peralihan dari Prapaskah dan Tri Hari Suci. Oke. Itu, terima kasih Pastor. Nah, jadi berarti puncaknya itu dia ada di Tri Hari Suci. Puncak dari perayaan Paskah itulah Tri Hari Suci. Tri Hari Suci ya. Jadi Tri Hari Suci dipersiapkan dengan masa Prapaskah. Oke. Sehingga memang logisnya ya mestinya masa Prapaskah itu berakhir pada hari Kamis sebelum Tri Hari Suci. Oke. Nah, Pastor, menyangkut masalah Tri Hari Suci, apakah ini benar orang sering mengatakan adalah Tri Hari Suci ini adalah suasana doa yang paling panjang katanya di situ, karena dibuka di Kamis, nanti ditutupnya di hari Sabtu. Iya benar itu, Pastor. Karena selama hari itu dia tidak ditutup-tutup. Ya, Bagaimana kira-kira, Pastor itu? Itu sebenarnya saya memang ide itu kalau kali lalu saya yang mengkatekesikan kepada umat. Jadi sebenarnya dalam 1 tahun kita memiliki satu misa terpanjang. Itulah misa Tri Hari Suci. Misa terpanjang dalam tanda kutip, karena misa itu seolah-olah kita buka pada hari Kamis Putih dan nanti kita tutup pada malam Paskah. Iya, benar. Dan Tri Hari Suci itu sebenarnya memang dulunya itu satu ibadat yang berlangsung selama 3 hari. Jadi satu paket sebenarnya dan tidak bisa dilepaskan. Nah, sekarang kita masih bisa mengamati dalam kita punya perayaan sekarang. Ya. Dulunya itu memang jelas itu 1 hari, 3 hari. Itu ibadah terus itu dia selama 3 hari. Selama 3 hari. Nah, sekarang coba kita perhatikan jejak-jejaknya itu kita masih bisa lihat. Jadi pada Kamis Putih itu kita buka ibadat itu atau perayaan itu dengan misa itu dengan sebuah upacara meriah. Ya. Bahkan Gloria itu masih dinyanyikan. Sesudah Gloria hening. Ya. Dan coba kita perhatikan Kamis Putih, misa itu tidak ada penutup. Tidak ada penutup. Langsung sakramen Maha Kudus dipindahkan, tidak ada berkat penutup juga di situ. Jadi pastor langsung ke sakristi. Jadi seolah-olah ibadat itu tidak selesai, masih berlanjut ya. Umat masih menggunakan waktu untuk bersembah sujud tiadakan sakramen Maha Kudus, hening semua sudah. Besoknya, coba perhatikan besoknya Jumat Agung. Tidak ada pembukaan yang meriah. Pastor datang dengan diam-diam, tidak ada lagu pembukaan, lalu tiba-tiba dia mulai dengan sebenarnya di dalam yang versi bahasa Latinnya buku misa tidak ada juga tanda salib. Lalu kemudian mulai dengan tobat dan liturgi sabda, penghormatan salib, komuni, dan juga pada akhir ibadat Jumat Agung, makanya ibadat bukan misa. Bukan misa ya, itu ibadat. Tidak ada berkat di situ. Jadi hanya ditutup begitu saja. Jadi seolah-olah Jumat Agung pun belum selesai ini ibadah. Jadi tidak ada penutupan meriah. Nah, nanti kemudian sesudah itu pada malam Vigili Paskah, lalu ibadat itu memang mencapai puncaknya dengan kita menyanyikan Gloria. Lalu kemudian pada akhir misa itu ada berkat meriah. Imam itu mengucapkan berkat meriah, dan berkat itu seolah-olah tapi menunjukkan itu menutup semua rangkaian Tri Hari Suci ya, yang berlangsung selama 3 hari. Ya. Dan itu. Dan memang di dalam pemahaman Gereja Katolik 3 peristiwa penting di dalam hidup Yesus yang kita sebut dengan misteri Paskah, itulah sengsara, wafat, dan kebangkitan, itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Kita tidak bisa berbicara tentang kebangkitan tanpa berbicara tentang sengsara dan kematian Yesus. Kita juga tidak hanya bisa berbicara tentang salib. Kalau begitu maka iman kita adalah iman yang pesimis. Kita harus bicara tentang salib tetapi juga tentang kebangkitan. Dan kesatuan itu juga mesti diungkapkan di dalam liturgi ya. Dalam liturgi Tri Hari Suci kita harus berbicara tentang Tri Hari Paskah, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga Tri Hari Suci, Tri Hari Paskah itu memang menjadi puncak dari seluruh tahun liturgi, puncak dari seluruh iman kita. Sehingga
kita sangat bangga sebagai orang Katolik yang selalu merayakan Paskah, Paskah. perayaan Paskah, Trihari Suci itu sebagai perayaan yang lain sekali, ya, lain sekali dengan intensivitas lebih lama, ya, lebih agung, ya. Orang datang dengan tidak kesan dengan mesti cepat-cepat pulang, biarpun lama tetapi bertahan. Sebelum COVID kita mengalami belum jam 3 hari Jumat itu orang sudah kumpul, siap. ya, begitu. Jadi Betul. secara psikologis tidak diajarkan, tetapi secara spontan orang akan merasa bahwa memang Trihari Suci ini sesuatu yang sangat penting, sehingga orang datang berlomba-lomba untuk masuk ke gereja, ya. Bukan untuk mau mengalami khotbah yang menarik, kadang-kadang tidak ada khotbah, tetapi perayaannya sendiri adalah sesuatu yang perayaan yang mengerjakan sesuatu di dalam diri kita, ya. Terasa Bukan benar perayaan, memang. bukan tadi, perayaan yang heboh-heboh yang menarik dan tidak, tetapi perayaannya itu sesuatu yang misteri, ya. Bagaimana itu kita sulit untuk menjelaskan, tapi inilah karena memang itu menjadi dasar iman kita, ya. Tanpa Trihari Suci yang lain-lain itu juga kehilangan makna. Tanpa Trihari Suci Natal juga kehilangan makna. Ya. Apa artinya Yesus lahir kalau dia tidak mengalami sengsara, wafat dan kebangkitan? Dia tidak akan datang sebagai penyelamat. Itu Pastor, makanya umat pada dasarnya itu dia kalau Yesus mati, umat bangkit. Iya. Begitu Yesus bangkit, umat mati. Nah, jadi ada yang rame sekali itu dia pada saat mulai dari Jumat Suci, Jumat Agung, terus sampai di Vigili Paskah. Setelah kebangkitan Paskah, Yesus bangkit tapi umat mati semua itu dia. Jarang. Nanti tunggu Natal lagi. Kira-kira seperti itu dia. Atau kadang-kadang dalam praktek itu lalu misalnya orang merasa jadi mesti kesatuan itu sudah dipertahankan. Jadi Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam Vigili Paskah. Jadi jangan cuma sampai Jumat Agung, berarti cuma mati. Jadi satu kesatuan itu sangat penting. Ya, tentu mudah-mudahan biarpun di masa Covid ini bagaimanapun perayaan itu dirayakan, ada yang ikut secara langsung atau live streaming, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk nanti boleh merayakan Trihari Suci itu sebagai satu paket iman. Ya, betul Pastor. Paket iman yang bukan istilah poti-poti, cuma ambil ini kalau kita suka ini, jadi kalau kita berminat untuk Kamis Putih kita pergi Kamis Putih. Nanti Jumat Agung tidak berminat, nanti tunggu malam Paskah. Tidak, itu satu kesatuan, satu paket yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Dan misa Vigili Paskah itu dia dengan Paskah itu beda kan? Itu jadi misa Vigili Paskah, jadi Paskah itu menjadi itu satu kesatuan, ya. Jadi dari malam Vigili Paskah itulah Paskah yang nanti ditutup dengan perayaan besoknya pada perayaan Paskahnya, jadi ya. itu satu kesatuan. Biarpun besoknya pada hari Minggu itu yang kita sebut perayaan Paskah, itu sebenarnya Minggu Paskah pertama. Begitu Pastor. Oke, terima kasih banyak Pastor. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari katekese kali ini dia. Cuman karena waktu yang itu dia mungkin apa kira-kira pas ini di Minggu Prapaskah pertama, Pastor bisa kasih satu kata-kata bijak lah untuk umat begitu, supaya mereka, para umat termasuk saya sendiri dan para sahabat-sahabat Kristus yang menonton ini dia bisa merasakan nikmat dari Prapaskah ini dia. Kira-kira terima ada kasih. kata-kata Saya bijak. tentu lebih senang mengulangi apa yang saya khotbahkan tadi, ya. Saya juga menarik bagaimana selama masa Prapaskah ini kita sebenarnya seperti melalui sebuah perjalanan padang gurun selama 40 hari. Ya. Dan di dalam perjalanan padang gurun selama 40 hari tentu kita berjumpa dengan iblis yang menggoda. Ada begitu banyak godaan-godaan. Tapi tentu kita yakin di dalam perjalanan 40 hari ini kita tidak hanya berjumpa dengan iblis, tapi kita berjumpa terutama dengan malaikat-malaikat yang melayani. Ya. Mudah-mudahan selama masa Prapaskah kita tidak menjadi iblis bagi orang lain, tetapi lebih menjadi malaikat bagi orang lain untuk melayani mereka. Terima kasih Pastor. Jadi satu kata-kata yang baik yang kita telah dengar. Dan katekese ini dia tidak berakhir di sini. Nanti ada episode berikut akan kita bicarakan masih tentang Prapaskah. Saya Hani Sumendap. Selamat siang. Terima kasih banyak. Terima kasih.